Karlina Marjo selaku mata kuliah landasan pendidikan Wih, udah serta ada. Apaan dah? bahagia. Menunya sama ya? Sorry, sorry, nak. Lanjut, nak. Silakan. Mohon maaf. Eh, Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan, memaparkan, serta menjelaskan materi, yakni tentang masalah pemerataan dan mutu pendidikan. Nah, sebelumnya saya ada pantun dulu nih. Beli ayam kalkun di Tanah Abang. Pulangnya lewat rumah si Mamat. Walaupun sudah pagi menjelang siang, kita semua harus tetap semangat. Asik. Oke, lanjut. Seperti kata pepatah, teman-teman. Tak kenal maka tak sayang, udah kenal malah, ya itulah pokoknya. Kita perkenalkan dulu nih, di kelompok 9 itu ada siapa aja sih anggotanya. Boleh next slide, Nadia. Nah, di kelompok 9 ini ada 5 anggota nih, teman-teman. Yang pertama ada Fanny Tri Adeline, biasa disapa Fanny, dengan NIM 13016250004. Lalu yang kedua ada Fatma Ainur, biasa disapa Fasya, yakni dengan NIM 13016250073. Lalu yang ketiga ada Mutiara Sinta, biasa disapa Mutiara, dengan NIM 13016250059. Lalu ada Nadia Ulia, biasa disapa Nadia, dengan NIM 13016250051. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Nidia Tika Bekti, biasa disapa Nidia, dengan NIM 13016250002, selaku moderator yang akan memandu presentasi hari ini. Oke, boleh dilanjut. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam materi kali ini, yang pertama ada definisi pemerataan pendidikan, yang kedua adalah landasan yuridis pemerataan pendidikan di Indonesia, yang ketiga ada pendekatan implementasi undang-undang dalam penyelenggaraan pendidikan, yang keempat ada faktor-faktor penyebab ketidakmerataan pendidikan, yang kelima ada dampak ketidakmerataan pendidikan di Indonesia, yang keenam penanggulangan permasalahan pemerataan pendidikan, yang ketujuh, pemerataan pendidikan formal dan non-formal. Yang kedelapan, upaya pemerataan akses pendidikan. Yang kesembilan, definisi mutu pendidikan. Yang kesepuluh, permasalahan mutu pendidikan. Yang kesebelas, data statistik kesenjangan pendidikan. Yang kedua belas, faktor-faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan. Dan yang terakhir, ada solusi peningkatan mutu pendidikan. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa diperhatikan ya. Oke, tanpa lama-lama kita lanjut ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan dan serta dijelaskan oleh Fani. Kepada Fani dipersilahkan. Baik, terima kasih Nidia atas kesempatannya. Di materi pertama ini ada definisi mengenai pemerataan pendidikan. Menurut UNESCO, equity dalam pendidikan berarti akses dan kesempatan yang adil untuk semua peserta didik dengan cara mengurangi atau menghilangkan disparitas atau ketimpangan yang terjadi karena latar belakang sosial, ekonomi, geografis, disabilitas, gender, dan faktor lainnya. Jadi, pemerataan pendidikan pada dasarnya membahas bagaimana setiap anak, dimanapun ia tinggal dan dari latar belakang apapun, seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah. Pendidikan ini menjadi salah satu cara membangun kualitas manusia agar mampu berkembang di masa depan. Walaupun sayangnya masih banyak anak yang belum mendapatkan akses pendidikan, bukan karena mereka tidak mau belajar, tetapi karena kondisi ekonomi, lokasi tempat tinggal, disabilitas, gender, atau berbagai tantangan lainnya. Boleh next? Ini ada landasan yuridis pemerataan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yang pertama itu ada hak warga negara untuk mengenyam pendidikan di bab 11 pasal 17 yang berbunyi tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu dipenuhi. Jadi, undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Artinya, sekolah tidak boleh menolak anak hanya karena kondisi sosial atau latar belakang dari keluarga mereka. Yang kedua, ada ketentuan tentang wajib belajar. Ada di bab 6 pasal 10. Yang pertama ada pasal 10 ayat 1 yang berbunyi, semua anak yang berumur 6 tahun berhak
dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah sedikitnya 6 tahun. Kemudian pasal 10 ayat 2 berbunyi belajar di sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Nah, pendidikan dasar ini juga menjadi hak sekaligus kewajiban anak dan negara memastikan setiap anak itu bisa bersekolah minimal 6 tahun, wajib di sekolah umum maupun sekolah berbasis agama agar mereka mendapatkan pengetahuan dasar yang sama. Boleh next. Selanjutnya di sini ada pendekatan implementasi undang-undang dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Wibawa dan Faiz Imronah, terdapat dua pendekatan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama di sini ada pendekatan hierarkis atau top down, di mana kebijakan ini diturunkan dari tingkat pusat atau pemerintah ke tingkat pelaksana di daerah. Misalnya, pemerintah menetapkan kurikulum nasional, lalu semua sekolah di seluruh Indonesia mengikuti kurikulum tersebut. Nah, arah kebijakan ini tuh berasal dari atas dan bersifat seragam di seluruh daerah di Indonesia. Kemudian, pendekatan granular atau bottom up, yaitu pendekatan yang berasal dari inisiatif atau aspirasi masyarakat lokal. Misalnya, di sebuah daerah pesisir, masyarakat ingin ada program pendidikan khusus tentang kelautan dan perikanan di sekolah. Nah, program ini bisa lahir dari aspirasi lokal, sehingga pendidikan bisa ditambahkan dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Boleh next. Baik, terima kasih Fani atas penjelasannya. Semoga teman-teman semua paham ya. Eh, kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya, yakni ada faktor-faktor penyebab ketidakmerataan pendidikan. Tapi kali ini akan dibahas serta dijelaskan oleh Fasya. Oke, terima Dipersilakan. kasih atas kesempatannya ini dia. Saya di sini akan menjelaskan faktor 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 penyebab ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Itu yang pertama faktor ekonomi, kayak kemiskinan dan keterbatasan finansial, kayak keluarga dengan income atau pendapatan rendah seringkali tidak mampu bayar biaya sekolah seperti SPP, seragam maupun buku, maupun biaya tidak langsung seperti transportasi dan kehilangan pendapat dari anak yang seharusnya bisa bekerja. Lalu yang kedua itu faktor geografis, lokasi yang terpencil dan terisolasi, seperti daerah pedesaan, pedalaman, dan kepulauan. Seringkali memiliki akses fisik yang sulit menuju sekolah, jarak tempuh yang jauh, dan medan yang berat menjadi hambatan besar bagi anak-anak untuk bersekolah secara rutin. Yang ketiga itu faktor sosial dan budaya. Yang pertama, diskriminasi gender. Dalam beberapa komunitas, anak perempuan seperti perkawinan usia dini atau beban pekerjaan domestik. Yang kedua itu perangka dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Anak-anak dari kelompok masyarakat adat, etnis minoritas, atau disabilitas sering menghadapi diskriminasi di sekolah, kurikulum yang tidak relevan dengan budaya mereka, dan kurangnya dukungan khusus yang berujung pada partisipasi dan hasil belajar yang rendah. Dan selanjutnya, tingkat pendidikan orang tua. Seperti orang tua yang berpendidikan rendah cenderung kurang menyadari bahwa pentingnya pendidikan formal dan memiliki kemampuan yang terbatas untuk mendukung proses belajar anak-anak mereka. Yang terakhir itu faktor kebijakan faktor kebijakan dan pemerintah. Pertama, implementasi kebijakan yang tidak efektif. Kebijakan pendidikan seperti zonasi atau afirmasi untuk daerah tertinggal seringkali tidak seringkali tidak diimplementasikan dengan baik di tingkat daerah, sehingga tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Yang kedua itu korupsi dan salah kelola dana pendidikan, seperti kebocoran dana pendidikan melalui praktik korupsi yang mengurangi alokasi sumber daya yang seharusnya bisa sampai ke sekolah, terutama di tingkat daerah. Yang terakhir, kurikulum yang tidak kontekstual. Kurikulum nasional yang
Seragam seringkali tidak memperhatikan konteks lokal dan kebutuhan spesifik daerah tertentu, membuat pembelajaran menjadi tidak relevan lagi bagi bagi siswa di daerah tersebut. Boleh next media. Baik, terima kasih Fasya sudah menjelaskan. Kita lanjut ke pokok bahasan berikutnya, yakni dampak ketidakmerataan pendidikan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Mutiara. Kepada Mutiara dipersilakan. Baik Nidia, terima kasih atas kesempatannya. Ada dampak pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada dampak terhadap individu dan masyarakat. Dibagi menjadi 2 poin, yaitu peluang hidup yang terbatas. Individu di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, serta dari keluarga yang penghasilannya rendah, memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup, sehingga menjebak mereka dalam siklus kemiskinan antar generasi, menurut Putra et al. Tahun 2021. Lalu poin kedua ada kesenjangan keterampilan. Lulusan dari sekolah dengan fasilitas dan guru yang kurang memadai sering kali tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar modern seperti literasi digital, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Hal ini memperbesar kesenjangan antara tenaga kerja, keterampilan, dan ketidakterampilan. Lanjut. Lalu poin kedua, ada dampak terhadap perekonomian sosial. Dibagi menjadi 2 poin lagi, yaitu hilangnya potensi sumber daya manusia atau SDM, ketidakmerataan pendidikan berarti potensi talenta dan kecerdasan di daerah-daerah yang kurang beruntung tidak tergali secara optimal. Indonesia kehilangan kontribusi potensial dari para ilmuwan, insinyur, dan profesional andal yang dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu poin kedua itu menghambat daya saing global. Dalam persaingan global yang didorong oleh pengetahuan dan teknologi, suatu bangsa menumbuhkan SDM yang unggul dan merata. Ketidakmerataan pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang tidak siap bersaing, yang dapat akhirnya melemahkan posisi Indonesia dalam pencaturan ekonomi dunia, menurut World Bank tahun 2020. Lanjut. Lalu ada poin ketiga, yaitu dampak terhadap perekonomian sosial. Dibagi menjadi 2 poin lagi, yaitu meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi. Pendidikan yang tidak merata memperdalam jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, serta antar Jawa dan luar Jawa. Ekonomi yang memiliki akses pendidikan baik akan semakin maju, sementara yang lain tertinggal, berpotensi memicu kecemburuan sosial dan konflik. Lalu poin terakhir yaitu kerentanan terhadap disinformasi. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah lebih rentan terhadap hoax atau manipulasi informasi. Hal ini dapat mengganggu kohesi sosial, mempolarisasi politik, dan melemah kualitas demokrasi, menurut Wijayanto tahun 2019. Lalu jadi kesimpulannya ketidakmerataan pendidikan itu menimbulkan keterbatasan kesempatan, memperlebar kesenjangan sosial ekonomi, memperlebar kualitas SDM, memperlemah daya saing bangsa. Karena itu pemerataan pendidikan sangat penting untuk memajukan masyarakat dan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Mutiara atas penjelasannya. Semoga teman-teman paham ya. Oke, next ke pokok pembahasan selanjutnya, yakni penanggulangan permasalahan pemerataan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Fasya. Oleh Fasya dipersilahkan. Oke, terima kasih Nidia atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan lagi, yaitu topik tentang penanggulangan permasalahan pemerataan pendidikan. Yang pertama, peningkatan akses dan infrastruktur pendidikan.
Strategi ini diwujudkan melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Secara paralel, teknologi pendidikan dimanfaatkan dengan mengembangkan platform pembelajaran dalam jaringan yang dapat diakses secara luring, serta menyiarkan materi edukasi melalui televisi dan radio. Langkah ini penting untuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital dan tantangan geografis, menurut UNESCO tahun 2020. Boleh, next, Nadia. Yang selanjutnya, peningkatan kualitas dan distribusi guru. Program penempatan guru seperti guru garis depan dan SM3T perlu diperkuat dengan pemberian insentif yang kompetitif, baik finansial maupun non-finansial. Selain itu, pelatihan guru yang berkelanjutan juga krusial untuk menyetarakan kualitas pembelajaran. Pelatihan ini harus berfokus pada pedagogi inovatif, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan kelas multitingkat, menurut Change et al. Tahun 2014. Lanjutin, Nadia. Yang ketiga yaitu kebijakan anggaran yang berpihak pada daerah tertinggal. Formulasi alokasi dana BOS perlu mempertimbangkan indeks kemahalan dan tingkat kesulitan geografis, di samping jumlah peserta didik, untuk menjamin kecukupan pendanaan di daerah terpencil. Sementara itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan alokasi APBD untuk pendidikan berdasarkan analisis berkebutuhan, seperti pembangunan asrama atau bantuan biaya bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Lanjutkan. Yang keempat, yaitu inovasi kurikulum dengan model pembelajaran. Pengintegrasian muatan lokal yang selaras dengan potensi daerah seperti agrikultur, kelautan, ataupun pariwisata dapat membuat pembelajaran lebih bermakna dan membekali peserta didik untuk berkontribusi pada pembangunan wilayahnya. Pendekatan strategis lainnya meliputi penerapan sekolah berasrama di daerah kepulauan dan pedalaman, serta penguatan pendidikan vokasi yang diselaraskan dengan kebutuhan industri lokal. Selanjutnya, penguatan peran serta masyarakat dan teknologi. Pemberdayaan komite sekolah sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas dan dukungan penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Secara simultan, kemitraan yang sinergis antara pemerintah swasta, lembaga filantropi, dan LSM dapat mempercepat pemerataan pendidikan melalui program beasiswa, pengembangan kapasitas guru, dan pembangunan infrastruktur, sebagaimana diinisiasi dan oleh jejaring filantropi Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Fasya atas penjelasan materinya. Kita lanjut ke pokok bahasan selanjutnya yang akan dibahas serta dijahas oleh Fani. Kepada Fani dipersilakan. Baik, terima kasih Nadia atas kesempatannya. Lanjut di materi pemerataan pendidikan formal dan non-formal. Yang pertama ada pemerataan pendidikan formal. Dalam pendidikan formal, akses sekolah masih berbeda-beda di tiap tempat. TK dan PAUD mungkin mudah ditemukan di kota, tapi masih minimum di daerah terpencil. Sekolah dasar sudah jauh lebih merata, tetapi pendidikan menengah seringkali didominasi sekolah favorit. Jadi di pandangan masyarakat saat ini masih ada sekolah yang favorit dan tidak favorit. Kemudian di perguruan tinggi pun belum sepenuhnya dapat diakses bagi semua keluarga karena biaya masih menjadi kendala besar dalam hal ini. Boleh, next. Kemudian pemerataan pendidikan non-formal. Pada pendidikan non-formal seperti kursus dan pelatihan,
Pemerataan juga belum terjadi. Program pembelajaran yang seharusnya membantu masyarakat meningkatkan keterampilan justru belum mudah diakses, terutama bagi keluarga yang berpenghasilan rendah. Boleh next? Baik, terima kasih Fani atas penjelasannya. Nah, teman-teman, ada yang dingin-dingin nih. Ice breaking dulu kita ya, biar lebih fresh nantinya. Tapi, ice breaking kita hari ini bukan saya yang akan memimpin dan memandu, tapi Nadia. Pada Nadia dipersilahkan. Baik, terima kasih Nidia atas kesempatannya. Saya akan memulai ice breaking ini. Aturan mainnya, pemateri akan memberikan clue atas gambaran ditampilkan. Bagi pendengar yang bisa menjawab, diharapkan untuk rasen terlebih dahulu. Lalu pemateri akan mempersilahkan pendengar yang lebih dulu mengangkat tangan untuk menjawab. Udah pada siap belum nih teman-teman? Oke, kita mulai aja. Yang pertama, aku adalah pendekatan yang berasal dari inisiatif atau aspirasi dari masyarakat. Sering disebut dengan bottom up. Siapakah aku? Ayo yang bisa harap raise hand. Oke, di tampilan saya yang pertama raise hand itu kelompok 6, Kansa Sabita Gumai. Oke, jawabannya itu pendekatan granular. Oke, kita lihat ya. Bener gak? Benar. Terima kasih, Kansa. Lalu yang kedua, aku adalah masalah besar yang membuat fasilitas dan kualitas guru di suatu daerah tertinggal jauh dari daerah lainnya. Siapakah aku? Untuk kelompok 2, Revina boleh menjawab? Iya, izin menjawab. Jawaban aku ketidakmerataan pendidikan. Oke, kita cek ya. Ya, benar. Terima kasih, Revina. Nah, selanjutnya, aku adalah hukum utama yang menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan. Tercantum dalam Undang-Undang 1945. Siapakah aku? Oke, ini udah ada yang raise kelompok 3, Nadia Gertrudida, silakan. Jawabannya landasan yuridis. Oke, mari kita lihat. Ya, betul. Terima kasih, Nadia. Wah, ternyata ice breaking-nya sudah selesai, guys. Maka akan saya kembalikan kepada Nidia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab ice breaking-nya. Oke, terima kasih Nadia. Terima kasih juga teman-teman yang udah aktif berpartisipasi untuk ice breaking. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya, yakni upaya pemerataan akses pendidikan. Yang pertama ada kebijakan
publik yang terencana. Sebelumnya, upaya pemerataan pendidikan itu apa sih? Upaya pemerataan pendidikan itu merupakan kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Nah, agar kebijakan ini berjalan dengan efektif, diperlukan perencanaan yang matang nih dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan administrasi negara, yakni mengatur regulasi, perundang-undangan, dan kebijakan resmi pemerintah, serta memastikan hak pendidikan setiap warga negara itu terlindungi. Lalu yang kedua ada pendekatan manajerial, yakni mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pemerataan pendidikan, serta menjamin program berjalan efisien dan tepat sasaran. Lalu yang kedua ada penyediaan fasilitas pendidikan yang merata. Ini pembangunan sekolah di daerah terpencil, perbaikan infrastruktur belajar, pengadaan sarana belajar seperti buku, ruang kelas, alat praktik, dan yang lain-lain, serta menjamin akses yang setara bagi semua wilayah. Nah, sarana dan prasarana itu menjadi kunci pemerataan. Banyak nih daerah yang tidak bisa bersekolah dalam artian pendidikannya tuh masih kurang gitu. Nah, itu bukan karena tidak mau belajar, seperti yang disinggung Fani tadi, yang awal, tapi karena fasilitasnya yang tidak ada gitu kan. Karena itu pembangunan sekolah, perbaikan ruang kelas, dan penyediaan sarana belajar itu harus menjadi fokus utama pemerintah gitu. Boleh next. Nah, lalu yang ketiga ada pemerataan tenaga pendidik. Nah, di Indonesia ini ketersediaan guru tuh yang berkualitas itu masih belum merata, teman-teman, terutama di daerah pedesaan dan 3T. 3T itu eh, tertinggal, terdepan, dan terluar gitu wilayahnya. Nah, untuk mengatasi ini, pemerintah itu seharusnya mendistribusikan guru secara lebih seimbang, memberikan pelatihan agar kompetensinya itu meningkat, dan serta memberi insentif agar guru itu mau bertugas di daerah yang sulit dijangkau gitu. Nah, yang keempat itu ada pengelolaan anggaran yang transparan gitu. Nah, seringkali gitu kan pemerataan itu terhambat bukan karena kebijakan yang salah, teman-teman, tapi karena anggarannya yang tidak tepat sasaran. Transparansi dan pengawasan dana pendidikan itu sangat penting untuk memastikan program benar-benar sampai ke masyarakat. Nah, untuk mencapai program tersebut perlu adanya koordinasi nih pemerintah pusat dengan daerah gitu. Boleh next. Lalu yang kelima ada pelibatan sumber daya lokal dan nasional gitu. Ini seperti kerjasama pemerintah dengan masyarakat, terus dukungan komunitas lokal, dan pengembangan potensi daerah gitu. Nah, pemerataan pendidikan itu bukan hanya tugas pemerintah saja. Seperti yang sudah disebutin tadi itu komunitas lokal, tokoh masyarakat, lalu orang tua dan lembaga sosial pun juga ikut mendukung keberlangsungan sekolah gitu. Nah, kerjasama ini tuh penting. Kenapa? Terutama di daerah terpencil yang membutuhkan gotong royong untuk memperbaiki fasilitas gitu atau menyediakan transportasi bagi siswanya. Terus yang keenam, ada prioritas untuk anak miskin dan daerah 3T. Nah, kelompok yang paling membutuhkan pemerataan itu yaitu anak-anak dari keluarga miskin dan dari wilayah atau daerah 3T ini. Nah, upaya pemerataannya ini dapat dilakukan melalui bantuan pos gitu kan, beasiswa, bantuan transportasi, serta berbagai kebijakan afirmatif untuk memastikan mereka itu tetap bisa sekolah tanpa adanya hambatan biaya. Lalu yang terakhir ada perlindungan hak pendidikan anak. Nah, pendidikan itu kan merupakan hak dasar yang harus dimiliki setiap anak tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, ataupun geografis gitu. Karena itu negara berkewajiban menjamin agar setiap anak itu memiliki kesempatan untuk bersekolah dengan layak. Hambatan seperti kemiskinan, kondisi sosial yang tidak stabil, atau lingkungan yang tidak mendukung itu harus diatasi agar tidak ada anak yang putus sekolah. Nah, selain peran pemerintah, keluarga dan masyarakat juga sangat penting gitu kan dalam memastikan agar anak itu tetap mendapatkan dukungan untuk belajar dan berkembang gitu. Oke, boleh di
Lanjut. Nah, kita kita masuk ke definisi mutu pendidikan nih. Ada dari dua kutipan gitu. Yang pertama, menurut Zahara Idris dan Lima Yismail pada tahun 1992, yaitu mutu pendidikan berkaitan dengan kualitas output atau hasil yang dikeluarkan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Lalu yang kedua, ada menurut Sarjan Kadir dan Umar Maksum pada tahun 1982, yakni mutu pendidikan ditentukan oleh kualitas keluaran atau lulusan, yaitu apakah mereka mampu menjadi pribadi bertakwa, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu membangun dirinya serta lingkungannya. Dan mutu lulusan juga biasanya diukur melalui hasil belajar nih, seperti nilai ujian, yakni melalui EPTA atau Sipenmaru. Nah, baik menurut Zahara Idris dan Lisma Jamal maupun Sarjan Qadir dan Umar Maksum, mutu pendidikan itu dipandang baik apabila outputnya itu sesuai dengan harapan. Nah, hal ini mencakup tuh yang sudah dikutip oleh Sarjan Qadir dan Umar Maksum, pencapaian hasil belajar itu memadai serta kemampuan lulusan itu menjadi pribadi yang bertakwa, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi bagi diri sendiri serta lingkungannya. Jika hasil yang dicapai belum sesuai standar tersebut, maka mutu pendidikan itu dianggap masih bermasalah. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih. Semoga teman-teman sampai sini paham ya. Oke lanjut, ada permasalahan mutu pendidikan. Tapi kali ini bukan saya yang menjelaskan, tapi teman saya yakni Mutiara. Pada Mutiara dipersilahkan. Oke, balik lagi dengan saya. Jadi di sini ada permasalahan mutu pendidikan. Yang pertama, menurut Sarjan Kadir dan Umar Mansur pada tahun 1982, di mana permasalahan mutu berasal dari beberapa faktor sekaligus. Yang pertama, ada rendahnya kualitas lulusan, output, tidak mampu menjadi pribadi bertakwa, mandiri, dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada rendahnya sarana fisik, yang dimana fasilitas sekolah itu kurang. Lalu yang ketiga ada rendahnya kualitas guru serta kesejahteraan guru yang buruk. Lalu yang keempat ada rendahnya prestasi siswa sebagai akibat dari kondisi pembelajaran yang tidak optimal. Lalu yang kelima ada kesempatan pemerataan pendidikan yang rendah terutama bagi anak yang miskin dan daerah terpencil. Lalu yang terakhir ada biaya pendidikan yang mahal sehingga kesempatan belajar tidak merata dan mutu otomatis turun. Jadi kalau yang kita lihat dari menurut pendapat Sarjan itu sebenarnya masalah mutu pendidikan itu sudah muncul sejak lama. Mereka menekankan bahwa kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh lingkungan belajar, fasilitas, kondisi guru. Jadi sejak dulu tuh memang sudah ada peringatan bahwa tanpa pembaikan dari faktor-faktor dasar ini, mutu pendidikan akan sulit ditingkatkan. Lalu yang kedua ada menurut Idris Jahara dan Jamal Lisma pada tahun 1992. Di mana permasalahan utamanya itu ada mutu pendidikan rendah karena kualitas output atau lulusan tidak sesuai standar. Lulusan belum mencapai kompetensi yang diharapkan, baik akademik maupun karakter, sehingga mutu pendidikan dianggap belum memenuhi tujuan pendidikan nasional. Nah, pendapat Idris dan rekan-rekannya mengingatkan kita bahwa kualitas lulus adalah cerminan dari kualitas sistem pendidikan itu sendiri, karena menyoroti bahwa ketika kita lulus itu tidak memenuhi standar, itu berarti ada yang harus dibenahi dari proses pendidikan sejak awal. Lanjut. Yang ketiga, menurut Jamroni pada tahun 2007, di mana permasalahan inti mutu ada pada proses pembelajaran, di mana proses belajar ini belum mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Hasil belajar yang tinggi seringkali nilainya semu, karena proses sendiri itu tidak efektif. Jadi, Jamroni lebih menekankan pada proses pembelajaran,
beliau mengingatkan bahwa mutu pendidikan tidak hanya ditunjukkan oleh fasilitas dan atau kurikulum, tetapi bagaimana proses pengajar dan belajar itu dijalankan. Kalau soalnya tidak efektif, hasilnya pasti kurang maksimal. Lanjut pada yang menurut Zulkarnain dan Hardonio pada tahun 2019, di mana ada distribusi guru yang tidak merata, sarana prasarana tidak merata, kondisi geografis dan ekonomi memburuk kualitas proses belajar, di mana ketidakmerataan itu maka mutunya itu turun. Jadi menurut Zulkarnain dan Hardoyo, ketimpangan mutu pendidikan itu masih sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah. Ini menunjukkan bahwa lokasi seseorang tinggal masih sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang dia terima. Lanjut, yang terakhir itu menurut Sartika, Rukia, dan Riani tahun 2023, di mana permasalahan yang menurunkan mutu pendidikan itu ada yang pertama ada kualitas profesionalisme guru masih rendah, ada sarana prasarana tidak memadai, lalu terutama di daerah terpencil. Yang terakhir ada perubahan kurikulum terlalu sering sehingga pembelajaran tidak stabil dan sulit beradaptasi. Pendapat baru ini dari peneliti ini menegaskan bahwa masalah mutu pendidikan bukan hanya persoalan lama, tetapi masih berlanjut sampai sekarang. Mereka menekankan pentingnya profesi guru dan kestabilitas kurikulum agar pembelajaran tidak ikut terganggu. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan selanjutnya tentang data kesenjangan pendidikan, di mana kita lihat dari sumber dari Badan Pusat Statistik. Di sini ada semacam tabel. Tabel ini berisi tentang angka anak tidak bersekolah menurut jenjang pendidikan daerah tempat tinggal. Di mana tempat tinggal yang kita lihat di sini ada perkotaan, pedesaan, dan pedesaan. Di mana jenjang SD ini info terbaru pada tahun 2023, jenjang SD di perkotaan itu ada 0,32. Lalu jenjang SD ada di pedesaan yang tidak bersekolah itu ada 1,112. Lalu ada perkotaan ditambah sama pedesaan, di mana jenjang SD-nya ada 0,67. Lanjut ke jenjang SMP, di mana di perkotaan yang tidak bersekolah itu ada 5,82. Lalu di pedesaan jenjang SMP ada 8,45. Lalu yang terakhir ada di perkotaan dan pedesaan yang tidak bersekolah itu ada 6,93. Lanjut ke jenjang SMA, di mana di perkotaan itu ada 18,50, di pedesaan ada 26,6. Lanjut di perkotaan dan pedesaan yang tidak bersekolah itu ada 21,61. Di mana dari data ini kesenjangan pendidikan menunjukkan bahwa anak-anak di daerah pedesaan masih jauh tertinggal dibandingkan perkotaan. Terlihat dari tingginya angka anak yang tidak bersekolah atau ATS, terutama pada jenjang SMP dan SMA, serta semakin menurunnya akses keberlangsungan pendidikan seiring meningkatnya ke jenjang sekolah. Lanjut. Baik, terima kasih Mutiara atas penjelasannya yang super-duper lengkap. Kita next ke pembahasan berikutnya, yakni ada faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan oleh Nadia. Pada Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih Nadia. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan rendahnya mutu pendidikan menurut Yosef Patandung dan Selvi Pangguna pada 2022, ada 3 hal yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kurangnya kompetensi para pendidik dalam menggali potensi peserta didik.
Sebagian besar pendidik kurang mampu mengoptimalkan potensi siswa dan cenderung menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Akibatnya, mereka kurang mampu mengenali, menggali, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara individual. Hal ini menciptakan kesenjangan antara apa yang diajarkan dan apa yang seharusnya dikembangkan pada diri siswa. Lalu yang kedua adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Mutu pendidikan terhambat oleh minimnya fasilitas, kesejahteraan guru yang tidak memadai, serta biaya pendidikan yang tinggi yang pada akhirnya mengarah pada ketidakmerataan pendidikan dan hasil belajar yang rendah. Semua hambatan ini berujung pada rendahnya hasil belajar siswa karena proses pembelajaran tidak berjalan secara efektif dan efisien sesuai standar. Lalu yang ketiga, adanya kurikulum yang tidak relevan. Kurikulum seringkali bersifat berpusat dan tidak memperhatikan kebutuhan spesifik daerah serta karakteristik siswa. Meskipun berbagai upaya pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah, kita tetap dihantui oleh ketidakpastian keberlanjutan kebijakan. Kurikulum yang tidak relevan akan menghasilkan lulusan yang tidak siap menghadapi tantangan zaman. Lalu yang selanjutnya adalah solusi peningkatan mutu pendidikan. Menurut Amirullah Datu Arifin dan Esther Ramlah, pada tahun 2023, solusi peningkatan mutu pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran dengan tujuannya adalah agar pembelajaran menjadi lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Ini berarti kita harus fokus pada efektivitas proses belajar mengajar yang sangat bergantung pada ketersediaan sarana prasarana yang memadai, kualitas tenaga pengajar, serta metode pengajaran yang tepat. Pentingnya akreditasi sekolah juga berperan di sini, karena kegiatan akreditasi mencakup penilaian kurikulum dan proses belajar mengajar, sehingga dapat mendorong sekolah untuk berbenah diri. Lalu yang kedua, ada peningkatan kompetensi guru, melalui pelatihan dan pengembangan proses berkelanjutan. Pemerintahan perlu fokus secara serius dalam meningkatkan kualitas dan memeratakan tenaga pendidik, baik di sekolah negeri maupun swasta. Guru-guru harus didorong agar mampu menguasai keempat kompetensi, sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, dan pada akhirnya mendongkrak prestasi siswa. Lalu yang ketiga yaitu penguatan tata kelola sekolah dengan diperbaiki agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip manajemen modern. Pengelolaan suatu pendidikan harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Akreditasi sendiri merupakan bentuk akuntabilitas publik untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan. Dengan akreditasi, sekolah didorong untuk melakukan dan meningkatkan penjaminan mutu secara berkelanjutan. Baik, terima kasih Nadia atas penjelasannya. Oke teman-teman, kita lanjut ke video pembelajaran. Jangan lupa disimak ya teman. Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah, dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat majuin pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama bapak pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan.
Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dan hanya lewat pendidikan kita bisa bantu petani ngerawat padi, bantu peternak menggembala sapi, mudahin dokter nemuin penyakit dan cari obatnya, meluncurin satelit canggih keluar angkasa, ngerancang robot yang bantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua, sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi untuk meraih semua itu kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Makanya kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, ngelatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan ngerombak ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita pelajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dapat nilai jelek itu seperti diterba badai, mulai sekarang kita mesti menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh, bernama pendidikan. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dan seperti biasa, terima kasih. Bye, thanks for stopping by. Oke, terima kasih Nadia Ulia. Oke teman-teman, itu ada video pembelajaran. Mungkin kita lanjut dulu ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, ya yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Lalu nanti saya akan pandu dan sebutkan nama dan nomor. Baik, di layar saya sudah ada 3 orang penanya. Yang pertama ada dari kelompok 2, Sabia Faizah, dipersilahkan. Teman-teman, Sabia dari kelompok 2, saya izin bertanya. Seperti yang kita ketahui kan saat ini pemerintah sedang melaksanakan program digitalisasi pembelajaran melalui pemberian panel interaktif sebagai upaya pemerataan pendidikan. Nah, menurut pendapat kalian, apakah program digitalisasi pembelajaran ini sudah menjadi langkah yang tepat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan terutama di daerah 3T? Nah, jika kita melihat kondisi di Indonesia saat ini kan yang masih belum merata gitu dan belum sepenuhnya memadai untuk infrastrukturnya seperti akses listrik dan juga internet. Dan jika menurut kalian langkah ini belum sepenuhnya tepat, menurut kalian langkah apa yang seharusnya menjadi prioritas agar pemerataan pendidikan itu dapat tercapai secara lebih efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih Sabia atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Lanjut ke penanya berikutnya dari kelompok 1, Mika Rosalinda, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Mika Rosalinda Pakpahan dari kelompok 1 ingin bertanya, jika pemerataan sebelumnya pada PPT sudah dijelaskan bahwa adanya jaminan untuk pemerataan pendidikan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950.
Jika pemerataan pendidikan sudah dijamin oleh berbagai regulasi seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950, mengapa ketidakmerataan masih terjadi hingga sekarang? Apakah maknanya terletak pada implementasi atau faktor sosial ekonomi? Tolong diberikan penjelasan yang lebih konkret. Baik, terima kasih Mika atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Lanjut ke pertanyaan terakhir, ada dari kelompok 10, Listia. Dipersilakan. Terima kasih Lydia atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Listia Tita Maharani dari kelompok 10. Saya ingin bertanya, apa indikator utama yang menentukan mutu pendidikan dan permasalahan mutu pendidikan apa yang paling terlihat di sekolah-sekolah Indonesia? Menurut kelompok kalian, upaya apa serta solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Listia, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Oke, teman-teman, selagi menunggu diskusi kelompok kami akan ada post test nih, teman-teman. Waktunya itu selama 10 menit. Boleh di-scan, dikerjakan ya, teman-teman. Semangat!
linknya baik. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10 dari Listia, sorry, maaf, dari Listia. Pertanyaannya, apa indikator utama yang menentukan mutu pendidikan dan permasalahan mutu pendidikan apa yang paling terlihat di sekolah-sekolah Indonesia? Serta berikan upaya serta solusi yang tepat menurut kelompok kalian dari permasalahan tersebut. Apakah benar pertanyaannya seperti itu? Ya, benar nih dia. Oke, saya izin menjawab. Jadi, mutu pendidikan itu ditentukan oleh beberapa indikator utama nih, yang mencakup kualitas input, proses, dan output pendidikan. Nah, indikator input itu meliputi kualitas guru, kelengkapan sarana prasarana, lalu kesiapan siswa, serta manajemen sekolah yang efektif gitu. Nah, pada sisi proses, mutu pendidikan terlihat dari bagaimana pembelajaran itu berlangsung, apakah interaktif, kreatif, dan memfasilitasi keaktifan siswanya. Lalu yang terakhir itu indikator output, itu terlihat dari hasil belajar siswanya, seperti karakter, kedisiplinan, serta daya saing lulusan gitu. Nah, di sekolah-sekolah Indonesia itu permasalahan mutu pendidikan yang paling sering terlihat adalah ketimpangan kualitas guru itu di antara kota dan daerah gitu. Minimnya sarana prasarana terutama di sekolah 3T serta proses pembelajaran yang masih bersifat tradisional gitu sehingga siswa kurang termotivasi. Nah, masalah lain yang juga muncul itu ada manajemen sekolah yang belum optimal dan kurang efektif dalam menciptakan budaya belajar yang baik. Tuh. Nah, kesimpulannya, mutu pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh kualitas guru, kelengkapan sarana prasarana, proses pembelajaran, serta hasil belajar siswa. Nah, di Indonesia masalah yang paling menonjol itu tadi ketimpangan kualitas guru, fasilitas yang belum merata, dan metode pembelajaran yang masih tradisional gitu. Nah, untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan peningkatan kompetensi guru, pemerataan fasilitas, modernisasi pembelajaran, peningkatan motivasi siswa, serta manajemen sekolah yang lebih efektif dan inovatif. Itu apakah dapat dipahami? Apakah sudah terjawab maksudnya? Sudah terjawab nih dia. Terima kasih banyak ya atas jawabannya. Tadi terlempar. Oke, terima kasih Listia sudah bertanya. Mungkin kita lanjut ke penanya selanjutnya. Oke, siapa yang Fani akan menjawab dari pertanyaan dari Mika. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Mika. Izin mengonfirmasi pertanyaannya kembali. Jika pemerataan pendidikan sudah dijamin oleh berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, mengapa ketidakmerataan masih terjadi hingga sekarang? Apakah masalahnya terletak pada kebijakan, implementasi, atau faktor sosial ekonomi? Jelaskan dengan contoh konkret. Apakah benar pertanyaannya? Iya, betul. Oke, baik.
Sebenarnya, aturan tentang pemerataan pendidikan udah ada sejak lama, termasuk di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Tapi, kenapa sampai sekarang masih banyak yang belum merata? Nah, masalahnya itu bukan cuma di aturannya, tapi lebih banyak di kondisi nyata di lapangannya. Pertama, dari kondisi ekonomi aja itu udah jadi faktor besar. Banyak anak dari keluarga kurang mampu sebenarnya mau sekolah, tapi kondisi hidup membuat mereka cuma punya dua pilihan, yaitu harus bantu orang tua mereka atau mereka nantinya nggak sanggup untuk bayar kebutuhan sekolah. Data juga nunjukin kalau keluarga kurang mampu, rata-rata pendidikannya lebih rendah, dan kemungkinan kesadaran akan pentingnya sekolah dan juga dukungan untuk anak-anak mereka sekolah bisa terbatas. Yang kedua, ada masalah geografis juga. Indonesia kan luas banget, dan tidak semua daerah punya fasilitas pendidikan yang sama. Di kota mungkin sekolah lengkap, guru banyak, tapi di daerah 3T kayak pedalaman Papua, sekolah bisa jauh, gurunya kurang, dan sarana belajar cuma seadanya aja. Jadi walaupun aturannya sama, hasil di lapangannya bisa beda-beda. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga nggak selalu berjalan mulus. Pemerintah pusat bisa bikin aturan, tapi pelaksanaannya tergantung kemampuan daerah masing-masing. Kalau misalnya anggarannya kuat dan program pendidikannya bisa jalan, daerah yang tertinggal itu bisa sama seperti daerah perkotaan. Ada juga faktor sosial dan budaya. Di sebagian daerah, mungkin hanya beberapa daerah, ada anak perempuan yang bisa berhenti sekolah lebih cepat karena dianggap harus bantu keluarga atau menikah muda. Jadi banyak faktor yang menjadi penyebab ketidakmerataan masih terjadi hingga saat ini. Jadi intinya ketidakmerataan pendidikan masih terjadi bukan karena tidak ada aturannya, tidak ada kebijakannya, tapi karena ada banyak hambatan di lapangan yang masih harus dibereskan satu persatu. Pemerataan juga perlu pemerataan pendidikan juga akan jalan kalau misalnya semua pihak berjalan bersamaan. Pemerintah juga pastinya harus memastikan bantuan ekonomi itu tepat sasaran, membangun fasilitas belajar yang layak sampai daerah terpencil, serta menempatkan guru yang memadai dari segi jumlah maupun kualitas. Jadi kebijakan juga harus konsisten, diawasi, dan bukan cuma bagus di atas kertas aja. Di sisi lain, sebagai masyarakat juga harus punya peran. Orang tua dan lingkungan itu perlu punya pandangan bahwa pendidikan itu sangat penting, bukan sekadar formalitas. Jadi kalau kesadaran itu tumbuh, bantuan pemerintah dan program pendidikan akan lebih efektif dirasakan untuk anak-anak yang pendidikannya tertinggal. Dengan kombinasi usaha dari kebijakan, ekonomi, sarana, tenaga pendidik, dan perubahan cara pandang masyarakat, ketidakmerataan ini nantinya mungkin bisa berangsur berkurang. Apakah sudah terjawab nih Kak pertanyaannya? Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mika yang sudah bertanya dan Fani yang sudah menjawab pertanyaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir, yakni tadi dari Sabia yang akan dijawab oleh Mutiara. Pada Mutiara dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sabia yang dari kelompok 2 yang cukup panjang, di mana pertanyaannya itu seperti yang kita ketahui saat ini pemerintah sedang melaksanakan program digitalisasi pembelajaran melalui melalui pemberian panel interaktif sebagai upaya pemerataan pendidikan. Menurut pendapat kalian, apakah program digitalisasi pembelajaran ini sudah menjadi langkah yang tepat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, terutama di daerah 3T, jika kita melihat kondisi di Indonesia yang masih belum merata dan belum sepenuhnya memadai, seperti akses listrik dan internet. Nah, jika menurut kalian langkah ini belum sepenuhnya tepat, menurut kalian langkah apa yang seharusnya menjadi prioritas agar pemerataan pendidikan dapat tercapai secara lebih efektif? Benar nggak pertanyaannya seperti itu? Betul sekali. Oke, jadi saya mau menjawab. Jadi menurut kelompok kami, program digitalisasi pembelajaran melalui pemberian panel interaktif
sebenarnya merupakan langkah yang progresif. Namun jika dilihat dari kondisi nyata di Indonesia, terutama di daerah 3T, kami menilai program ini belum sepenuhnya tepat dijadikan prioritas utama untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Digitalisasi membutuhkan listrik yang stabil, akses internet, serta kesiapan guru dan siswa. Faktanya, banyak sekolah di daerah 3T yang bahkan masih kekurangan fasilitas dasar, sehingga perangkat digital berpotensi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, oleh karena itu, menurut kelompok kami, ada beberapa langkah yang harus diprioritaskan sebelum digitalisasi dilakukan secara besar-besaran. Yang pertama, pemerataan infrastruktur dasar pendidikan, seperti akses internet, jaringan internet, akses listrik, bangunan sekolah yang layak, dan fasilitas belajar yang minimal. Lalu yang kedua, ada peningkatan kapasitas guru di daerah 3T. Perlu diberikan pelatihan berkala agar mampu memanfaatkan teknologi ketika fasilitas digital sudah tersedia. Lalu yang ketiga, ada penyediaan media pembelajaran offline. Materi yang tidak bergantung pada internet harus disiapkan agar proses pembelajaran tidak berhenti meskipun jaringan internetnya terbatas. Lalu yang keempat, ada pelaksanaan program digitalisasi secara bertahap. Pemerintah perlu memulai digitalisasi di daerah yang infrastrukturnya sudah siap, sambil terus membangun fondasi di daerah yang belum memadai. Yang kelima, ada kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting agar distribusi fasilitas dan implementasi program benar-benar sesuai kebutuhan lapangan. Kesimpulannya, di mana digitalisasi memang penting, tetapi menurut kelompok kami belum tepat dijadikan prioritas utama. Pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus didahulukan agar digitalisasi nanti benar-benar bermanfaat dan mampu mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T. Terima kasih. Apakah terjawab? Jawab, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada penanya Sabia dan Mutiara yang sudah menjawab pertanyaan dari Sabia. Ya teman-teman, semoga penanya yang nanya tadi semoga terjawab semua ya pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke kesimpulan dari materi kita hari ini. Pemerataan dan mutu pendidikan di Indonesia masih menjadi persoalan utama yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, letak geografis, kualitas fasilitas, dan distribusi guru yang belum merata. Daerah 3T serta masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling terdampak karena keterbatasan akses terhadap sekolah yang layak, sarana belajar, serta dukungan pendidikan yang memadai. Meskipun sejumlah kebijakan pemerintah telah diterapkan, implementasinya masih belum optimal, sehingga kualitas layanan pendidikan antar wilayah masih mengalami kesenjangan yang cukup jauh. Nah, kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan meningkatnya ketimpangan sosial. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya komprehensif seperti pemerataan infrastruktur pendidikan, peningkatan kompetensi dan distribusi guru, pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk menjangkau wilayah terpencil, serta kebijakan anggaran yang berpihak pada daerah tertinggal. Dengan kolaborasi pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta, sistem pendidikan Indonesia berpotensi menjadi lebih merata dan mampu menghasilkan generasi yang berkualitas serta siap bersaing di masa depan. Next. Nah, berikut ini ada daftar pustaka sumber-sumber yang menjadi acuan dari makalah maupun PPT kami. Lanjut. Dan terakhir ada dosen pengampu kita, yakni Ibu Dr. Happy Karlina Marjo
PD Cons dengan moto hidup Be Happy, Be Me. Oke, luar biasa. Kita beri applause untuk Fani, Mutiara, Fatma, Dua Nadia ya. Oke. Mbak Happy tidak banyak memberikan masukan karena jawabannya luar biasa tadi ya. Tapi utama untuk kesetaraan ini ingat ada otonomi daerah, di mana setiap daerah demografinya berbeda. Nah, itu masukan dari Mbak Happy, nanti kemas dengan itu ya kelompok 9. Kemudian juga kalian harus literasi, masukkan juga hasil riset PISA, khususnya di Asia, khususnya di Indonesia. Literasi kita udah seperti apa? Karena ketika pemerataan harus berkaitan dengan SDM-nya. Sehingga walaupun kurikulumnya dari pusat, harus ada muatan lokal, harus ada kebijakan daerah agar pengembangan kependidikannya merata ya. Itu poin tambahan. Silakan kelompok 9 tambahkan plus nilai dari saya 88 ya. Kalau direvisi nanti nilai lebih bagus lagi. Sukses untuk ke-8. Semangat ya kelompok 10 untuk minggu depan. Nah, nanti minggu depan kita mulai jam 13 ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Mbak Happy izin live. Kita sudah foto bersama tadi ya. Iya, terima kasih Nidia, Wafa, dan seluruhnya. Makasih, izin live ya. Selamat Isoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.